Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. PT LIB akhirnya menjelaskan kenapa 10 klub Liga 1 ini nggak lolos lisensi. Jadi dari 10 klub ini tuh macam-macam dan beda-beda kesalahannya sehingga nggak dapat lisensi. Sebab syarat buat dapat lisensi itu ada 5. Yang pertama finansial alias keuangan. Yang kedua adalah sporting alias cara kerja dan juga cara mengambil pemain atau beli pemain ataupun cara memburu pemain ilegal atau tidak. Yang ketiga legalitas. Legalitas ini artinya apakah dia ini punya sertifikat terdaftar di PSSI dan AFF atau tidak nih. Yang keempat infrastruktur, ini seperti stadion, training ground dan lain-lain ya. Yang kelima personal dan admin, ini susunan manajemen ya. Nah, kita akan sebutin aja nih dari 10 tim ini sebenarnya mereka ini yang kenanya tuh di bagian mananya ya. Yang pertama PSM Makassar, ini cuma kena 1 kartu kuning yakni di finansial alias keuangan. Ini memang betul ya, PSM memang kesulitan keuangan ya. Tapi kan agak lucu yang lain hijau semua, Sporting hijau lah. Bukannya PSM ini sering nunggak gaji kok hijau sih? Ya kalau masalah transfer resmi atau enggak ya itu kita nggak tahu lah. Cuma kalau legalitas oke lah hijau kami tahu lah. Ada legalitas dari dulu emang PSM legalitas. Cuma infrastruktur nih dapat hijau juga. Ini agak lucu buat kami. Bukannya PSM nggak punya stadion ya? Mato Angin lenyap. BJ Habibie lagi direnovasi. Apakah BJ Habibie ini udah bisa dipakai apa enggak nih? Kok dia dapat infrastrukturnya hijau sih? Yang kedua Persita Tangerang cuma kena kartu kuning di finansial alias keuangan ya. Kami tahu lah soal ininya ini bersangkutan dengan hutang piutang ya. Yang ketiga PSS Sleman dapat 2 kartu. Yang pertama kartu merah. Kartu merah ini di Sporting. Artinya tim ini tuh sering banget lakukan transfer ilegal baik pemain maupun pelatih. Ya iyalah musim ini aja ilegal juga kok. Itu pelatihnya dari Serie D Brazil. Lalu kartu kuning di soal personal dan admin ya wajar sebab tim ini kan baru beralih kepemilikan ke Gusti Randa. Jadi tentu saja belum lengkap susunan direksi dari dan manajemen dari PSS Sleman ya. Yang keempat Barito Putra dapat double red card plus 1 kartu kuning. Kartu merah didapat Barito dari finansial alias Barito ini banyak hutang. Lalu kartu merah pun didapat dari admin. Ya entah kenapa kami pun nggak tahu Barito dapat admin. Apakah nggak punya manajer tim atau nggak punya direktur teknik kami pun nggak tahu ya. Lalu juga dapat kartu kuning di Sporting ya. Ini pernah ngelakuin transfer ilegal ya. Yang kelima Arema FC mendapatkan triple red card alias 3 kartu merah. Tentu saja yang pertama soal finansial. Ini artinya hutang Arema ini triple ya, double ya numpuknya ya. Lalu Sporting pun kena kartu merah yang artinya tim ini tuh berkali-kali lakukan transfer ilegal. Yang ketiga personal admin. Nah ini kami nggak tahu juga nih apakah Iwan Budianto ini nggak bisa nyusun data kemanajemenan atau mungkin dia nggak punya direktur teknik kali ya. Sebab musim kemarin kalau nggak salah direktur teknik itu kan Joko Susilo. Nah Joko Susilo ini kan sekarang dari di akademinya Arema ya, tapi nggak tahu juga kenapa bisa kena kartu merah di personal dan admin. Yang keenam Dewa United dapat 2 kartu merah dan 2 kartu kuning. Kartu merah itu didapat dari finansial yang artinya klub ini finansialnya sangat payah ataupun juga utangnya numpuk lah. Bukannya tim ini tim kaya, kok bisa terjerat finansial ya? Ini aneh loh buat kami. Sekelas Dewa United terjerat finansial. Apakah segitu banyaknya utang Dewa United? Lalu kartu kuning yang pertama didapat dari Sporting yang artinya klub ini pernah lakukan transfer ilegal. Mungkin permasalahan Junior Esdal kemarin kali ya yang jadi tim ini kena kartu kuning. Kartu merah kemudian didapat dari infrastruktur ya wajar sebab Dewa United belum punya stadion. Meskipun punya TC tapi kan mungkin yang dilihat adalah stadion. Musim kemarin kan masih gabung nih sama Persita Tangerang di Indomik Arena ya. Lalu kartu kuning pun didapat dari personal dan admin. Ya wajar lah sebab Dewa United baru aja menunjuk Firman Utina sebagai direktur tekniknya musim ini.
Yang ketujuh, Semen Padang. Ini mendapatkan 4 kartu merah. Kartu merah semua loh, 4-4-nya. Yang pertama, kartu merah didapat dari finansial. Ini yang artinya dia ini utangnya banyak. Yang kedua, kartu merah didapat dari Sporting, yang artinya beberapa kali lakukan transfer ilegal. Yang ketiga, kartu merah juga di infrastruktur ya, karena Semen Padang belum punya markas ya, baik markas maupun training ground ya. Yang keempat, kartu merah pun didapat di personal admin. Ya mungkin nggak punya direktur teknik atau nggak tahu lah ini manajemennya Semen Padang gimana nih. Yang kedelapan, ini yang mengejutkan, ada Persis Solo mendapatkan 4 kartu merah dan 1 kartu kuning. Ini luar biasa sih buat kami Persis Solo, kok merahnya 4 kuningnya 1 ya, nggak ada hijaunya loh Persis Solo ini. Kartu merah pertama didapat dari finansial. Ini lucu loh, sekelas Persis Solo punya utang yang numpuk. Aduh, gimana tuh Pak Erick Thohir? Lalu kartu merah pun juga didapat dari Sporting, artinya Persis Solo ini pernah lakukan transfer ilegal. Kartu merah juga didapat dari legalitas. Kalau ini wajar ya, sebab kan klub ini baru beralih kepemilikan dari pemilik lama ke pemilik baru. Jadi mungkin legalitas ini belum selesai, sebab ngurus legalitas ini agak lama dan prosesnya panjang loh ya. Nah, yang lucu ada di infrastruktur. Ini dapat kartu kuning lah. Bukannya Persis Solo punya Manahan ya, meskipun Manahan punya Pemda loh ya. Apakah gara-gara training ground gitu ya? Emang sih selama ini Persis Solo ini latihan di Sriwidari dan itu bukan miliknya dari Persis Solo loh ya. Lalu kartu merah didapat juga dari personal admin. Lah, ini apa yang salah ya dari Persis Solo? Bukannya direktur tekniknya kemarin ada Edwin Klok? Apa ada jajaran manajemen Persis Solo yang kurang nih menurut LIB nih? Yang kesembilan, PSBS Biak. Ini semuanya kartu merah. Dari 5 syarat ini semuanya kartu merah. Finansial merah, Sporting merah, legalitas merah, infrastruktur merah, personal admin pun merah. Ini wajar sebab PSBS ini tim baru ya, baru kembali lagi ya ke jalur Liga Utama ya. Jadi semuanya belum dibenahi karena di Liga 2 dan Liga 3 kemarin ya masih, kalau masalah Sporting itu ya ilegal transfer ya, kita nggak bisa nutup mata. Emang di Liga 2 dan Liga 3 banyak banget yang seperti itu. Jadi wajar kalau PSBS ini dapatkan 5 kartu merah ya. Yang ke-10, Malut United. Ini yang agak mengejutkan buat kami. Kenapa? Tim ini tuh dapat 5 kartu merah, semuanya merah semua. Yang paling mengejutkan dari finansial loh ya. Ini tim kan disebut tim kaya, mau ngebangun stadion pribadi. Kenapa kok kena finansial alias loba hutang, banyak utang ataupun ya finansialnya macet lah. Terus infrastruktur, mereka punya Stadion Kiraha ya, memang Stadion Kiraha itu kan bukan stadion miliknya Malut United ya, miliknya Pemda. Apakah Stadion Kiraha ini nggak memenuhi verifikasi dan mereka belum punya training ground? Makanya Malut United ini dapat 5 kartu merah ya. Dari jajanan manajemen ya wajar lah, mereka tim baru, belum ada direktur teknik dan lain-lain ya. Legalitas pun mereka belum ada sebab mereka tim baru. Ngurus legalitas itu prosesnya lama loh guys. Itu tadi ya penjelasan LIB kenapa 10 tim ini nggak lolos lisensi. Dan ini hitung-hitungannya nanti akhir musim ya. Kalau misalnya sampai akhir musim 10 tim ini nggak bisa ngeberesin yang kartu kuning dan kartu merahnya, ya siap-siap aja. Kartu kuning berarti dipotong poin 1, kartu merah berarti dipotong poin 2 ya. Kalau misalnya PSBS sampai akhir musim nggak bisa menyelesaikan 5 masalah ini ya, 5 kali 2 alias 10 poin akan dikurangi. Gitu aja. Dari Timnas Indonesia, kita akan luruskan beberapa berita yang banyak beredar di media massa maupun di YouTube atau mungkin juga medsos-medsos lain yang bilang Sintayong resmi mundur dari AFF dan digantikan oleh Nova Arianto. Bukan mundur loh ya, gini loh ceritanya. Erick Thohir dan Sintayong ini berencana Piala AFF ini yang senior ya, itu dilatih oleh Nova Arianto. Itu yang benar, bukan berarti Sintayong mundur loh ya. Nah, kenapa Sintayong ini menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih di Timnas Senior AFF? Karena memang selain Sintayong ini masih dalam perawatan, Sintayong pun diminta fokus aja ke round 3 ya, Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Jadi
Kalau Sintayongnya ini megang AFF, otomatis konsentrasinya akan terpecah, di mana Sintayong juga masih dalam tahap pemulihan. Referensinya jelas ya, kenapa Nova Arianto yang dipilih bukan Indra Syafri, Bima Sakti, atau pelatih lain. Selain Indra Syafri memang menangani U19, tapi karena permainan cantik timnas U16 di bawah asuhan Nova Arianto yang banyak orang menganggapnya 11-12 dengan gaya permainan Sintayong. Bayangin aja ya, 5 pertandingan di AFF U16 bisa mencetak 20 gol lo ya. Jadi seperti yang Erick Thohir bilang, timnas senior ini dipecah menjadi dua kelompok ya, kelompok kualifikasi Piala Dunia dan kelompok AFF. Jadi Nova Arianto ini diberikan keleluasaan memilih pemain-pemain untuk dipakai di AFF senior. Tapi dipastikan ya, pemain-pemain abroad itu nggak bisa dipakai oleh Nova Arianto. Selain mungkin klub mereka nggak ngelepas, tapi juga ada larangan dari pihak PSSI untuk memakai pemain-pemain yang abroad, termasuk pemain diaspora loh ya. Jadi udah jelas ya, bukannya Sintayong itu dipecat atau mengundurkan diri lo ya, tapi Sintayong ini memang lagi dirawat dan diminta fokus ke round 3 kualifikasi Piala Dunia aja. Emang nih kadang-kadang nih pada konten kreator bikin video, bikin judul video dan thumbnail video ini kadang agak ngaco, menjurus hoax sih nulisnya. Sintayong dipecat, Sintayong diganti, Sintayong out, resmilah inilah itulah. Aduh, yang bikin para netizen kita yang otaknya sebelah jadinya ya kebawa kan. Sementara di timnas wanita, Sydney Hooper udah gabung ya dengan timnas putri ya. Berarti dengan gabungnya Sydney, udah 4 nih pemain diaspora yang membantu pasukannya Mochizuki ya nih. Ada Estella Lopati, Noah Leatomu, Sydney Hooper, dan juga Jenna De Jong. Saat ini Vivien Cahyani selaku Komite Sepak Bola Wanita PSSI tengah mengusahakan untuk bisa mendapatkan Nikita Trom, striker berusia 22 tahun yang baru aja direkrut oleh FC Utrecht dari Ajax Amsterdam. Tapi ini akan sangat sulit sebab Nikita ini udah pernah membela timnas Belanda U23 di tahun 2021 silam. Jadi ya kita tunggu aja nih, apakah striker gacor ini akan membela timnas wanita kita. Oke, sebelum kita lanjut ke berita klub lain, kita akan coba berikan sedikit bocoran dulu deh soal Piala Presiden yang katanya sih draftnya ini udah keluar ya, meskipun ini baru sebatas draft bocoran. Nah, di sini kita bisa ngelihat jadwal dari Piala Presiden ini ya, dan ada di grup mana. Kalau soal grupnya ini kami belum tahu ya, cuman ini draft yang keluar cuma draft bocoran. Cuma di sini kita bisa lihat ya, tim-tim yang ada satu grup itu mungkin bisa kita ketahui di sini ya. Persib itu ada satu tim bersama PSM, Borneo FC, dan juga Persis Solo. Sementara di grup lain ada Bali United, Arema, Madura, dan Persija. Dan berikut jadwal ya sementara sih bisa dibilang sementara ya untuk Piala Presiden 2024. Pertandingan itu dibuka di tanggal 19 Juli, ya ini hari Jumat ya. Dibuka dengan pertandingan antara Persis Solo lawan Borneo FC jam setengah 4 sore. Lalu dilanjutkan dengan laga Persib Bandung kontra PSM Makassar ya jam setengah 8 malam. Nah, dua laga ini tuh digelar di Stadion SJH ya. Kemudian Minggu 21 Juli itu ada Bali United lawan Arema jam setengah 4 sore. Dan Persija lawan Madura jam setengah 8 malam. Semuanya digelar di Stadion Iwayan Dipta. Senin 22 Juli itu ada PSM lawan Persis Solo jam setengah 4 sore. Lalu ada Borneo lawan Persib jam setengah 8 malam di SJH ya. Rabu 24 Juli itu ada Madura lawan Bali United jam setengah 4 sore. Lalu ada Arema lawan Persija jam setengah 8 malam di Iwayan Dipta. Kamis 25 Juli itu ada Borneo lawan PSM jam setengah 4 sore. Lalu ada Persib lawan Persis Solo jam setengah 8 malam di SJH ya. Dan Jumat 26 Juli ada Madura versus Arema jam setengah 4 sore. Serta Bali United lawan Persija jam setengah 8 malam di IWD. Itu untuk babak grup lo ya. Untuk babak semifinal kita nyusul nanti deh. Soalnya ini draftnya juga masih draft bocoran dan juga belum ada jadwal resminya dari LIB. Lanjut kita ke berita klub dulu kali ya. Derby Jawa Tengah antara Persis Solo dan PSIS ternyata bukan cuma panas di dalam lapangan aja. Di luar lapangan pun ternyata ikut panas.
Persis Solo memperkenalkan Gio Numberi tapi nyindir PSIS. Dibales sama PSIS saat memperkenalkan Fernandinho. Nah, ini videonya. Jangan pilih yang biru, kau pilih yang merah. Kau pilih merah percuma. Makanya jangan pakai yang rusak. Ada, ini gimana ya? Gimana supporternya nggak ribut mulu? Uang pihak klubnya aja kayak gini musuh-musuhan. Udah paham sekarang kenapa supporter kita ini rusuh mulu? Orang-orang klubnya juga sih yang pada goblok, bukan yang ngademin, malah bikin panas. Giliran supporternya ribut, klub didenda, nyalahin supporter lah. Pihak klubnya aja kayak gini, sampah semua. Video-video kayak gini nih, kalau ditonton sama supporter-supporter yang amatiran, kacau, bisa saling sindir, ujung-ujungnya rusuh. Percayakan sekarang kalau sebagian warga kita ini otaknya pada miring, udah tahu kalau supporternya ribut itu klub yang rugi. Orang klubnya malah bikin kayak gini. Ada Wakanda, Wakanda. Borneo FC kabarnya akan meminjamkan salah satu pemain lokalnya ke Madura United. Dia adalah gelandang timnas U19 M. Taufani. Posisi Taufani di Borneo memang sulit ya, sebab akan tergusur oleh pemain-pemain asing karena Borneo akan pakai 8 pemain asing. Ya, kita tunggu aja pengumumannya dari pihak Borneo atau pihak Madura United. Dari Madura United, selain akan mendapatkan M. Taufani dari Borneo FC, Madura pun resmi mendapatkan Frank Ricard Sokoy yang musim lalu main di Liga 2 bersama Gresik United. Dan selanjutnya akan banyak pemain-pemain lokal yang entah itu dipinjam ataupun ditebus dari Liga 2 ya. Kita tunggu saja.